guys, kenalin, nama aku Raisa. Aku akan menjelaskan sejarah toko lukis Indonesia. Simak video sampai habis ya, oke? Esensi dari seni adalah sarana untuk meluapkan ekspresi atau cita rasa dalam sebuah media. Media yang dimaksud bisa bermakna luas seperti musik, tari, teater, seni rupa, dan lainnya. Bahkan kamu juga bisa loh menuangkan sebuah seni hanya dengan membuat tuangan ekspresi di kaos polos depan belakang menjadi sedikit lebih berwarna. Berbicara mengenai seni rupa, ternyata tidak sedikit loh nama dari seniman Indonesia yang mampu menyihir banyak orang, bahkan sampai ke penjuru dunia melalui karya lukisnya. Tentu saja jalan yang diambil para maestro ini tidaklah mudah. Jatuh bangun, tetesan keringat, air mata, dan kekecewaan menghiasi hari-harinya. Hingga pada suatu titik perjuangan mereka dihargai dengan penobatan legenda oleh banyak orang, karena hasil karya yang tidak diragukan lagi keindahannya. Inilah beberapa biografi pelukis terkenal Indonesia. Pada dasarnya, setiap pelukis mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, dan itulah yang membuat mereka berbeda. Dengan terus mengasah keterampilannya, sebagian dari mereka bisa mengalahkan pelukis-pelukis internasional saat ajang pameran. Ingin tahu siapakah para maestro tersebut? Mari kita simak. 1. Raden Saleh Djari Buastaman. Raden Saleh kecil dengan keahliannya yang menonjol sebagai seorang pelukis besar sejak bersekolah di sekolah rakyat di zamannya, membuat Raden Saleh menjadi tokoh yang besar dengan berbagai macam penghargaan. Belajar dari seorang pelukis keturunan Belgia berasal dari Belanda, menjadikan Raden Saleh seorang pelukis dengan multi talenta, seperti melukis dengan cat minyak, ditambah dengan terjun langsung dengan mencari objek pemandangan dan objek lukisan tipe-tipe orang Indonesia di daerah yang disinggahi. Pada tahun 1829, hijrahlah Raden Saleh ke Belanda untuk belajar. Selama di Eropa, Raden Saleh juga belajar mendalami pelukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia. Melukis kehidupan satwa di padang pasir juga merupakan salah satu ilham yang keluar selama tinggal di Aljazair beberapa bulan pada tahun 1846. Raden Saleh juga dipercaya menjadi konservator pada lembaga kumpulan koleksi benda-benda seni. Dari keunikan-keunikan jiwa inilah yang menjadikan Raden Saleh menjadi sosok tokoh yang sangat inspiratif di zamannya. Salah satu karya Raden Saleh adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Koock pada 28 Maret 1830, yang mana lukisan tersebut menggambarkan bahwa Raden Saleh tidak menyukai penindasan, serta mempercayai idealisme kebebasan dan kemerdekaan. Raden Saleh mulai membuat lukisan ini pada tahun 1856, setelah kepulangannya dari pembelajarannya di Eropa ke Jawa pada tahun 1851. Tanggal 23 April 1880 adalah sejarah bagi tokoh kebanggaan bangsa kita. Meninggal dengan berbagai macam kontroversi, menjadi topik hangat perbincangan. Namun bangsa kita bisa bangga berkat Raden Saleh. Indonesia bisa menghasilkan anak bangsa dengan segala talenta dan kreativitasnya. Hasil-hasil karyanya bisa menembus museum besar seperti Rijksmuseum Belanda dan Louvre Paris. Berikut beberapa karya Raden Saleh. Dua, Abdullah Suryo Subroto. Abdullah Suryo Subroto lahir di Semarang pada tahun 1878. Ia adalah anak angkat dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis Indonesia pertama pada abad 20. Abdullah Suryo Subroto sering dibicarakan melalui karya-karya lukis cat minyaknya sebagai hasil pemandangan alam dari jarak jauh dan bersifat romantik. Berkat karya yang dihasilkannya, ia dimasukkan dalam aliran yang dijuluki Moin Indi atau India Indah. Salah satu pelukis terkenal Indonesia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Bandung agar dekat dengan pemandangan alam sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta dan meninggal pada tahun 1941. Berikut beberapa karya Abdullah Suryo Subroto.
3. Avandi Kowe Soema. Di antara para maestro dan legenda pelukis terkenal Indonesia, mungkin Avandi lah yang menggunakan teknik lukis paling aneh. Ia melukis tidak menggunakan kuas. Proses awal yang ia lakukan adalah menumpahkan cat berwarna ke dalam kanvas. Jika dilihat, mungkin akan memberi kesan yang amburadul. Namun setelah itu, Avandi akan menyikat warna-warna cat tersebut dengan jarinya hingga tahap finishing dengan hasil yang menawan. Avandi Kowe Soema termasuk seniman yang berumur panjang. Ia lahir di Cirebon pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1990. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Banyak orang yang menilainya jenius karena semasa hidupnya Avandi telah menghasilkan karya lebih dari 2000. Berikut beberapa karya Avandi. 4. Agus Jaya. Pelukis terkenal Indonesia ini lahir dari keluarga bangsawan Banten pada tanggal 1 April 1913 dengan nama asli Raden Agus Djadja Suminta. Dengan latar belakang tersebut, tak heran ia mendapatkan pendidikan yang baik. Setelah menamatkan pendidikan di Indonesia, Agus Djadja melanjutkan belajar di Akademi Rijks Academy of Fine Arts, Amsterdam, Belanda. Selama berada di Eropa, ia sempat berkenalan dengan beberapa seniman besar dunia, di antaranya Pablo Picasso, Salvador Dali, termasuk Ossip Gaskin, pematung Polandia yang terkenal. Sekembalinya ke Indonesia, Agus Djadja mendirikan Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, sekaligus memimpinnya pada tahun 1931 sampai 1942, yang merupakan organisasi pertama seniman seni rupa di Indonesia. Oleh sebab itu, Agus Djadja dinyatakan sebagai salah seorang cikal bakal seni lukis Indonesia. Berikut beberapa karya Agus Djadja. Lima. Barli Sasmita Winata. Barli Sasmita Winata merupakan seorang maestro seni lukis realis kebanggaan Indonesia. Ia lahir di Bandung pada tanggal 18 Maret 1921 dan meninggal di Bandung pada tanggal 8 Februari 2007. Barli mulai menggeluti dunia seni lukis di tahun 1935 saat kakak iparnya memintanya belajar melukis di studio milik Jos Pluitmans, lukis asal Belgia yang sempat tinggal di Bandung. Berikut beberapa karya Barli Sasmita Winata. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Oh iya, maaf jika ada salah-salah kata atau penulisan. Happy enjoy, bye-bye.